Ragam kisah kali ini, saya dikawani oleh Datuk Samson Rambah Pasir, satu di antara yang dituakan sebagai penyambung lidah untuk berkisah tentang keragaman adat istiadat dan juga tradisi Melayu Kota Batam. Penyair Melayu dari Kepulauan Riau di bidang bahasa, karena dialah dianggap tonggak utama awal bahasa Indonesia itu. Cukup berbangga, dan ini milik Indonesia, milik nasional Raja Ali Haji. Menyusun kamus besar bahasa Melayu Ya. yang disumberkan itu menjadi panutan daripada kamus besar bahasa Indonesia. Ya, salah satu sumbernya adalah dari karya beliau, yaitu Kamus Bahasa Dialek Johor Riau. Itu kamusnya. Melayu ni Johor dengan Riau ni Tak beda jauh, karena dulu ke sebuah kerajaan. Cuma masalahnya belakangan ni Johor jadi Malaysia, Riau jadi Indonesia. Secara kebudayaan dan sejarah kita sama. Pelaminan lah. Ini pelaminan sebenarnya ini susunannya taklah macam ini, tapi karena disusun untuk sebelum ada acara ya. Ini ada pelaminannya, ada juga bantalnya, ada peterakna, ini peteraknanya. Peterakna. memang buat tangga ni. Ya, buat tangga lah supaya tinggi ya. Kalau ada acara kita ada 3 pelamin nih. Satu di sini, satu lagi di situ, dan utama ada di sana. Ada satu tempat. Nanti kita ke sana. Boleh. Ya. Kalau dalam peterakna Melayu itu warna-warna Melayu itu nanti dia ada merah, ada hijau, ada kuning. 3 inilah warna utama dalam Melayu itu. Peminat sejarah yang juga sudah banyak menyunting buku serta sastrawan ternama daerah ini seakan mengajak saya untuk menengok betapa pentingnya menjaga budaya Melayu tetap menjadi permata yang harus selalu dikilap dalam kehidupan moden. LAM ataupun Lembaga Adat Melayu itu lebih menajam kepada adat. Jadi adat dan tradisi Melayu khususnya khasnya yang ada di Batam ini rujukannya adalah LAM. Maka LAM ini harus melestarikan adat dan budaya itu. Macam mana supaya ini bisa lestari di tengah masyarakat? Maka LAM ini pertama secara individu para pengurusnya harus jadi contoh. Yang kedua, LAM ini harus selalu mengingatkan warganya, terutama orang Melayu, kalau mengadakan acara-acara yang berkait kelindan dengan adat istiadat, marilah kita mengacu kepada kesepakatan di Lembaga Adat Melayu. Supaya budaya Melayu ataupun adat budaya Melayu yang kita gunakan, yang kita pakai tadi, tetap mengacu kepada apa yang diwariskan oleh leluhur kita. Itu. Jadi tak bolehlah ditambah-tambah, dikarang-karang kalau bukan kesepakatan kita. Dia ada 3 macam. Pertama, adat yang sebenar adat. Yang kedua, adat yang diadatkan. Yang ketiga lagi, adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, dan yang kemudian lagi adat yang sesuai adat. Itulah yang harus kita rujuk. Kalau adat yang sebenar adat itu tak boleh dirubah. Makanya dia bertolak dari adat bersedikan sarah bersedikan kitabullah. Itulah adat yang sebenar adat. Kemudian adat yang diadatkan itu ada kreativitas kita masuk di situ, tetapi tidak bertentangan dan tetap selarilah dengan adat yang ada. Itulah itu sama yang harus kita pahamkan, dan Lembaga Adat Melayu ini selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan sehingga bolehlah diberikan masukan kalau itu salah, bolehlah diberikan perbaikan, dan juga berikan yang terbaik supaya dalam pelaksanaan adat istiadat itu tetaplah mengacu kepada adat dan tradisi yang diwariskan leluhur kita. Payung negeri itu maksudnya macam ni. Selalu kami bincangkan baik itu di LAM ataupun di luar LAM bersama Datuk Sri Siti Amanah Dr. Andes Haji Nyat Kadir. Kita tak bisa menafikan bahawa Batam ini tumbuh dan berkembang selari dengan pembangunan itu didatangi oleh bermacam-macam suku, orang berbilang kaum. Nah, orang-orang berbilang kaum ini yang datang mencari pekerjaan di Batam tentu membawa budayanya masing-masing. Itu sudah
tak dapat dinafikan. Nah, macam mana budaya Melayu ini bisa menjadi payung bagi tumbuh dan berkembangnya bermacam-macam aneka ragam budaya yang ada di Batam tanpa kehilangan identitas diri. Nah, budaya Melayu itu harus menjadi payung. Dia meneduhi, menaungi semua budaya-budaya yang ada di Batam, tetapi ikon dia, simbol utama dia adalah budaya Melayu. Nah, itulah dia menjadi payung negeri. Kalau payung negeri dalam hal kebudayaan dan adat istiadat, budaya yang ada di Batam ini dipayungi oleh budaya Melayu. Inilah kita maksudkan dengan budaya Melayu sebagai payung negeri. Kita sadar bahwa sebuah bangsa itu dikenal karena budayanya. Dan budaya inilah menjadi pengikat kita bersama dalam suatu wadah masyarakat. Khusus di Batam, budaya Melayu. Nah, macam mana supaya generasi muda ini mengetahui, berminat dan menjadi pelaku budaya Melayu itu sendiri? Maka Lembaga Adat Melayu Kota Batam ini selalu mengadakan komunikasi dengan para guru yang bersentuhan langsung dengan para remaja, para generasi muda yang ada di sekolah. Guru-guru selalu kita adakan buat pelatihan misalnya tari tradisional Melayu, kemudian Gurindam 12 yang merupakan warisan budaya melalui Raja Ali Haji. Terus kita juga membagikan buku-buku tentang Melayu ke sekolah-sekolah. Sejauh ini itulah diantaranya yang dapat bersentuhan, bertegur sapa lah dengan generasi muda. Itu diantaranya. Sebuah keniscayaan bahwa kita tak boleh lari dari arus modernisasi, globalisasi, ataupun arus zaman. Tak bisa kita lari, tak boleh. Bagaimana supaya dalam arus zaman yang mengglobal itu kita tetap eksis? Itulah yang harus kita lakukan. Berkaitan dengan budaya Melayu, kita berharap masyarakat Melayu yang berbudaya Melayu, baik itu generasi tua, generasi muda, mestilah berpegang teguh pada budaya Melayu yang telah turun-temurun diwariskan, yang telah teruji oleh sejarah dan zaman. Macam mana kita hidup di tengah zaman yang global ini dengan ingin menjadi Melayu yang sejati? LAM terus berupaya ke arah itu. Macam-macam upaya boleh dilakukan. Dan upaya-upaya itu tentunya mestilah bekerjasama dengan berbagai pihak. Kita menghimbau di sekolah-sekolah bagaimana muatan lokal itu boleh dimasukkan muatan nilai-nilai budaya Melayu. Bagaimana dalam acara-acara di pemerintahan, di swasta yang bersifat seremonial dimasukkanlah adat istiadat dan kesenian Melayu. Maka tidak mengherankan kalau ada acara di Batam ini mestilah ada tari persembahan. Padahal dulu tidak macam itu, 20-30 tahun yang lalu. Sejak Datuk Sri Siti Amanah Dr. Andus Haji Kadir jadi wali kota, sampailah kepada hari ini mesti ada tari persembahan di setiap acara. Besar, kecil, itu pasti ada. Ini salah satu memberikan warna dalam kehidupan bermasyarakat. Melayu itu hadir dan memberikan warna. Dia tidak hanya diwarnai oleh globalisasi, tapi dia mestilah ikut mewarnai globalisasi. Seni warisan budaya serupanya menggambarkan ciri-ciri keunikan suatu bangsa. Tetap melestarikan budaya melambangkan perkasanya jati diri dan semangat bangsa itu sendiri. Dengan mengenal lebih dalam serta turut tunjuk ajar kepada generasi per generasi, pastinya akan mewariskan nilai luhur pada generasi selanjutnya. Pergi ke pasar membeli pepaya. Pepaya dibeli, makan berdua. Macam mana agar Melayu tetap berjaya? Semua kita harus bersama-sama. Jika kita nak membuat bangunan, pastikan guna paku dan perekat. Begitulah adat dan juga budaya sebagai paku dan perekat untuk menyatukan masyarakat. Ragam Kisah, Sri Azizah Batam.